Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah akhir dari materi persamaan lingkaran. Setelah di video sebelumnya kalian belajar tentang hubungan dua lingkaran, ada sepusat, ada terletak di dalam, bersinggungan dalam, berpotongan, bersinggungan luar, dan saling lepas. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, di persamaan garis singgung lingkaran ini, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung ketika diketahui tiga hal. Yang pertama adalah persamaan garis singgung lingkaran ketika diketahui titik singgungnya. Nah, namanya garis singgung pasti ada titik persinggungan. Kalau di materi atau di video sebelumnya, ketika membahas tentang materi kedudukan garis terhadap lingkaran kan ada yang namanya memotong, ada yang namanya menyinggung. Kalau memotong berarti dia ada dua titik potong, kalau menyinggung berarti nanti akan ada satu titik singgung. Nah, bagaimana kalau kita tahu titik singgungnya, maka kita nanti bisa mencari garis singgungnya dengan cara berikut ini. Yang pertama, jika diketahui sebuah lingkaran dengan pusat P, kemudian ada titik A, X1, Y1. Kita tahu di situ titik A ini terletak pada lingkaran. Kemudian kalau kita tarik titik P ke titik A, berarti itu adalah sebagai jari-jari. Kemudian dari titik A ini nanti akan ada sebuah garis singgung lingkaran. Nah, bagaimana kita mencari persamaan garis singgung tersebut? Nah, ada beberapa kondisi tentunya ya. Kalau lingkarannya pusatnya 0,0 bagaimana? Kalau pusatnya A, B bagaimana? Kalau yang diketahui bentuk umum bagaimana? Nah, kalau pusatnya di 0,0, kita bisa mencari persamaan garis singgung lingkaran dengan mensubstitusikan saja X1 dan Y1-nya. Kan persamaan lingkaran untuk 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di situ bisa dipecah ya menjadi X1X tambah Y1Y sama dengan R1 kuadrat. Nah, X1 dan Y1 itu adalah koordinat titik singgung. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Nah, bagaimana kalau persamaan lingkaran A, B yang diketahui? Nah, maka kita bisa pakai ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa persamaan lingkaran A, B bentuknya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dia bisa dijabarkan menjadi bentuk seperti itu, X min A ditambah Y min B sama dengan R kuadrat. Dengan X yang pertama, kita gantikan dengan X1 dan Y yang pertama kita gantikan dengan Y1. Jadi X1, Y1 yang merupakan koordinat titik singgung lingkaran, dia kita substitusikan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, bagaimana kalau yang diketahui adalah bentuk umum lingkaran? Kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi X1X tambah Y1Y tambah setengah A kali X1 tambah X tambah setengah B kali Y1 plus Y plus C sama dengan 0. Itu persamaan garis singgung lingkaran ketika diketahui titik singgungnya. Kondisi yang kedua, ketika kita mencari persamaan garis singgung lingkaran dan diketahui gradiennya. Nah, kita ketahui bersama bahwa gradien itu adalah suatu nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Ya. Jadi dia merupakan sebuah uh, konstanta ya, nilai konstanta tertentu seperti itu. Nah, misal di sini ada sebuah lingkaran B, nanti kita akan mendapatkan sebuah persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya nilai tertentu. Nah, kalau gradiennya M misalnya seperti itu, maka nanti kita akan mendapatkan dua persamaan garis singgung. Kenapa kok dua? Karena kalau misal garisnya itu agak sedikit miring ke kiri, maka nanti yang miring ke kiri kan
tidak hanya yang terletak di sebelah kiri lingkaran, tapi juga ada yang terletak di sebelah kanan lingkaran, seperti itu. Nah, misal ini ada L1 yang menyinggung lingkaran tersebut, maka akan ada garis lain yang juga gradiennya sama seperti L1 yang juga menyinggung lingkaran yang ada di sebelah kiri lingkaran. Jadi ada yang di kanan, ada yang di kiri, atau ada yang di atas dan ada yang di bawah, seperti itu. Nah, untuk lingkaran dengan pusat di 0,0, kalau kita ingin mencari persamaan garis singgung, jika diketahui gradiennya, kita bisa menggunakan Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Tahu ya, M ini apa? M ini adalah gradien, seperti itu. Dan mengapa di situ harus ada plus minus? Karena yang plus itu adalah persamaan garis singgung yang pertama, dan yang min adalah persamaan garis singgung yang kedua. Itu untuk pusat lingkaran di 0,0. Kalau di A, B, untuk persamaan garis singgungnya bisa seperti itu. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Sedangkan kalau bentuk umumnya yang diketahui, kita bisa pakai Y plus setengah B sama dengan M kali X plus setengah A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Seperti itu. Itu kondisi yang kedua. Persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya. Bagaimana yang ketiga? Adalah persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik di luar lingkaran. Jadi kalau misalnya ada sebuah lingkaran ya dengan pusat P, kemudian ada satu titik di luar lingkaran. Misal koordinatnya adalah x1, y1 seperti itu. Maka nanti kita juga akan bisa menarik garis ya yang akan melalui titik tersebut dan menyinggung lingkaran. Nah, misal di situ ada L1, dia melalui titik dan menyinggung lingkaran, dan ada L2, dia melalui titik dan menyinggung lingkaran. Jadi nanti akan ada dua garis singgung ya. Nah, kalau ini ada cara ya, ada step-step yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus membuat persamaan garis yang pertama yang melalui titik A. Nah, masih ingat kan materi persamaan garis singgung ya, persamaan garis, mohon maaf, persamaan garis pada SMP atau MTS dulu. Nah, kita bisa gunakan itu jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita pakai itu dulu, sehingga nanti terbentuklah sebuah persamaan yang pertama. Kemudian, dari situ kita lanjut, kita mencari persamaan yang kedua dengan menggunakan persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Nah, kalau yang diketahui eh, lingkarannya pusatnya di 0,0, kita pakai yang sebelah kiri itu ya, Y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Kalau yang diketahui adalah pusat di A, B, kita pakai yang sebelah kanan. Y min B sama dengan M, X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kemudian kalau di yang pertama tadi kita belum mengetahui M-nya, dan yang di B kita juga mohon maaf, yang di persamaan garis yang singgung yang kedua, kita juga belum mengetahui M-nya. Nah, dari persamaan yang pertama dan yang kedua, kemudian kita eliminasi dan substitusi nilai X dan Y-nya sehingga kita dapat M seperti itu. Setelah tahu M-nya atau gradiennya, kemudian tinggal kita substitusikan kembali ke persamaan yang pertama seperti itu. Sehingga nanti kita akan dapat persamaan garis singgung lingkaran. Itu untuk persamaan garis singgung lingkaran ya. Jadi ada tiga kondisi. Yang pertama ketika diketahui titik singgungnya, yang kedua ketika diketahui gradiennya, dan yang terakhir adalah ketika diketahui titik di luar lingkaran. Kita coba lanjut ke contoh soal. Oh ya, yang terakhir tadi substitusikan M pada persamaan garis. Belum saya klik tadi. Oke, kita coba ke contoh soal. Di situ ada soal tentukan persamaan garis yang menyinggung lingkaran. Persamaannya adalah X plus 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 10 dengan gradiennya adalah 3. Berarti ini
persamaan garis singgung ketika diketahui gradiennya. Oke, saya pakai yang merah. Oke, kita tuliskan dulu ya rumusnya biar tidak lupa. Di situ ada Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Oke, jadi kita harus tahu A, tahu B, tahu jari-jari, dan tahu gradiennya. Nah, di sini karena bentuknya persamaan lingkarannya bentuknya seperti itu, untuk pusat A, B ya berarti kalau seperti ini, pusat A-nya adalah negatif 1 ya, kemudian B-nya adalah 5. Nah, berarti tinggal kita tuliskan dia jadi Y min 5 sama dengan gradiennya di sini diketahui 3 X plus 1 plus minus jari-jarinya. Nah, di situ kan harusnya R kuadrat. Nah, karena R kuadratnya adalah 10, berarti R-nya adalah akar 10 dikali M kuadrat. Tadi M kuadrat adalah 3. 3 kuadrat ditambah 1. Itu ditambah. Oke, kita lanjutkan. Y min 5 sama dengan 3X plus 3, kemudian plus minus, di situ 3 kuadrat adalah 9, 9 tambah 1 adalah 10. Akar 10 kali akar 10 berarti akar 100. Akar 100 adalah 10. Nah, berarti di sini kita bisa kumpulkan jadi satu ruas ya. Jadi 3X min Y plus 3 tambah 5 ya. Negatif 5, dia jadi plus 5, jadi plus 8 plus minus 10 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang pertama, garis singgung yang pertama adalah 3X min Y. Kita pakai yang plus berarti plus 18 sama dengan 0. Yang kedua adalah 3X min Y. 8 kurangi 10 adalah min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat dua persamaan garis singgung seperti itu. Oke, kalian bisa melanjutkan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku kalian. Kalian bisa berlatih ya, agar semakin paham untuk materi persamaan lingkaran. Jadi kita sudah menuntaskan materi persamaan lingkaran, kalian akan bersiap untuk melanjutkan ke bab berikutnya. Baik, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.